Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sambil memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, acara dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1445 Hijriah yang dirangkaikan dengan acara syukuran dari anak-anak Rumah Quran Al-Waris dan syukuran ibadah haji Anakda Dr. Haji Muhammad Arif Erawan Akili, anggota jemaah haji kloter 29 rombongan 6 musim haji 1444 Hijriah. Marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, untuk keberkahan acara pada malam ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Jubaidah Bage. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ucapan terima kasih dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Rustam Akili SEMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua bisa hadir serangkaian dengan peringatan 10 Muharram, kemudian dirangkaikan dengan anak-anak pengajian di rumah ini, dan yang paling membahagiakan kita semua, Bapak Haji dan Ibu Haja telah kembali lagi ke Tanah Suci yang memenuhi kewajiban dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah haji dari Bapak Haji dan Ibu Haja makbul dan mabrur. Insya Allah kita semua yang belum ke Tanah Suci bisa kapan saja waktunya, yang penting kita punya niat yang ikhlas. Tentunya saya atas nama keluarga Akili Ngole dan Perumahan Askaraga ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir, baik tetangga saya di kompleks ini maupun Bapak dan Ibu Haja yang baru kembali. Semoga pertemuan kita ini, silaturahim kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tetap berdoa semoga yang belum ibadah haji dan umroh akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang datang. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila dalam silaturahim ini ada banyak hal yang kurang. Nah, tentunya kami sudah berusaha yang terbaik, tapi itulah sikap manusia yang tidak luput dari hilaf dan salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Al Ustadz Haji Aziz Ali, kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastana bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul bait, tuan rumah, Bapak Dr. Haji Rustam HS Akili SE SHMH bersama Ibu Dr. Haja Alwaris Gole, bersama
Saudara Dr. Haji Rian Erawan, ya? Arif Erawan Akili. Alhamdulillah satu di antara sekian jamaah haji yang telah sukses menjalankan ibadah haji kurang lebih selama 40 hari di dua tanah haram. Yang sama kita hormati pemerintah daerah, pejabat tingkat kecamatan, para tokoh masyarakat, Bapak Haji dan Ibu Haja, hadirin wal hadirat, jamaah majelis tasyakuran haji, majelis peringatan 10 Muharram, sekaligus majelis syukuran 3 orang anak-anak didik pada rumah Quran Al-Waris, ya, yang telah berpindah dari fase Iqra berpindah menuju Quran. Hadirin wal hadirat jamaah, saya minta maaf saya tidak sebut satu persatu. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Pertama, kita bersyukur, alhamdulillah malam ini kita semua diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala hadir bersilaturahim. Saya lumayan kaget melihat di dalam ada begitu banyak jamaah yang menjadi teman sekloter dengan Dr. Haji Rian. Ada Pak Haji MP, ada macam-macam di dalam. Luar biasa. Mengingatkan saya pada tahun 2011 saat saya berhaji, dan kurang lebih begini juga suasananya. Kita bersyukur oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau-beliau, alumni duyufullah, alumni tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih segar, bau dua tanah haram masih begitu tercium, ya. Tadi saya cipika dengan sejumlah haji dan terbayang kembali suasana yang ada di baik di Madinah maupun di Makkah. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian, harapan kita semua saat seseorang pulang dari tanah suci menjalankan ibadah haji, tiba kembali di tanah air, baik yang berhaji, keluarga maupun kita yang diundang untuk mensyukuri nikmat ini secara bersama, semuanya berharap agar jamaah yang baru kembali itu tidak hanya kembali dalam keadaan selamat, tapi juga sekaligus membawa predikat haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang oleh Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan dalam sebuah riwayat, kata beliau, al-umratu ila al-umrati, umrah yang satu menuju umrah berikutnya. Jadi di antara dua umrah, kata Nabi, kafaratul lima bainahuma, menggugurkan dosa
antara keduanya. Umroh yang satu di antara umroh yang satu dengan umroh berikutnya, kata Nabi, penggugur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, sedangkan haji yang mabrur itu, kata Nabi, laisa jazaun al hajjul mabrur laisa jazaun illa al jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Kita berharap semuanya jamaah sekalian, seluruh jamaah haji yang baru pulang di musim haji 1444 Hijriah ini semuanya beroleh predikat haji mabrur. Amin. Saat Nabi menyampaikan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, ada sahabat bertanya, wa ma birruhu ya Rasulullah, apa ada tanda atau gejala atau ciri-ciri dari orang yang hajinya mabrur? Apa tanda orang yang hajinya mabrur? Bolehkah kita lihat gejalanya? Bolehkah kita lihat tanda-tandanya? Nabi mengatakan dalam hadis ini ada dua tanda haji yang mabrur. Ada dua. Yang pertama, ita'amut ta'am. Haji mabrur itu haji yang saat pulang dari tanah suci kembali ke tanah air makin rajin memberi, makin suka bersedekah, makin senang mentraktir orang makan. Jadi kalau ada orang pulang dari tanah suci lalu semangat memberinya meningkat, ringan tangannya untuk membantu orang, maka insya Allah dia memenuhi syarat mendapatkan haji mabrur. Dan semua kita tahu Pak Dr. Haji Rian ini putra Bapak Dr. Haji Rustam Akili, ini adalah orang yang sangat baik. Betul ya? Ibu, apa orang yang bilang ya? Tadi saya di dalam, rupanya semua cerita. Pak haji-haji yang baru pulang dari tanah suci juga cerita. Pak Rian ini selama di tanah suci paling suka bantu jamaah, paling senang membantu, memudahkan urusan jamaah yang lain. Sebaliknya kalau ada orang pulang dari haji lalu makin tidak suka memberi, makin bertambah kekikirannya. Kikir itu bakhil ya. Orang Manado bilang botu. Jadi kalau ada orang pulang dari tanah suci kok sampai di Gorontalo dia makin botu, ya mabrur tahu mabro. Tidak ada haji mabrur menggili, tidak ada. Itu intinya. Dan perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, setiap rupiah yang kita belanjakan di jalan Allah semuanya diganti oleh Allah. Ongkos haji barusan apa? 52 juta ya, kurang lebih ya, 52 juta. Tidak ada satu rupiah pun dari 52 juta ini yang keluar karena Allah dan hajinya mabrur, kecuali semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ganti yang lebih banyak. Amin. Amin. Itu sebabnya di bagian lain Nabi pernah mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah, sertakan hajimu dengan umrah, atau iringi hajimu dengan umrah.
ikuti hajimu dengan umroh. Kenapa? Fa innahuma, karena sungguh haji dan umroh itu yanfiyanil faqra, menghilangkan kefakiran, memusnahkan kemiskinan. Haji yang disertai umroh itu oleh Nabi dipastikan menggugurkan kemiskinan dan menghapus dosa. Yanfiyanil faqra wad dunub, dosa gugur, kemiskinan makin jauh. Kenapa? Karena setiap yang kita belanjakan di jalan Allah sekali lagi semuanya diganti. Orlando kan sering berpikir, saya punya uang sekian, saya keluarkan sekian, pasti berkurang sekian, tinggal sekian uang saya. Itu logika kita. Logika agama, logika Allah tidak begitu. Kata Nabi, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak berkurang sedikit pun harta seorang hamba saat disedekahkan, saat dibelanjakan di jalan Allah, sama sekali tidak berkurang barang sedikit pun, bahkan bertambah, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Tidak ada orang pulang haji jadi miskin, tidak ada. Pernah dengar orang pulang haji jadi miskin? Ada. Apa kita pernah dengar cerita-cerita Ustaz dia itu dulu kaya raya, cuma kayak dia berhaji waktu dia tambahin umroh jadi jatuh susah? Ada begitu? Tidak ada. Yang ada, yang sering orang dengar, Ustaz dulu dia kaya raya, sekarang dia jadi miskin sekali. Dia apa? Botu sekali. Betul tidak Bu ya? Jadi saya mau yakinkan kepada kita, tidak satu rupiah pun yang kita belanjakan di jalan Allah karena Allah, kecuali semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji biar cuma sekali, tapi umroh biar berkali-kali tidak apa-apa. Sekaligus juga saya mau promosi. Saya tidak bilang nama travelnya, cuma saya bilang insya Allah saya berangkat lagi tanggal 1 September. Kalau ada yang mau bantu Iko silahkan daftar. Demikian promosi. Yang kedua, tanda dari haji mabrur adalah watibul kalam. Kata-kata orang yang baru pulang haji itu makin baik. Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan sejak awal kita hadir di muka bumi, hidup bukan untuk kita tapi buat orang lain. Itu sebabnya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang terasa paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang kehadirannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah itu yang saya maksud dengan dalam hadis itu disebutkan makin suka memberi dan seterusnya. Begitu ya. Jadi galanglah ini kebersamaan. Dan ada bagusnya orang yang pulang haji lalu bikin persaudaraan haji. Setiap kali ketemu di acara-acara itu, apakah namanya arisan macam-macam, itu selalu akan membawa kita, ingatan kita pada hari-hari di mana kita ada di tanah suci. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih dipercaya sebagai ketua persaudaraan haji yang saya dan kita jamaah 2011 waktu itu berhaji bersepakat memberi nama Alhamra Jeddah. Kita ambil nama Alhamra Jeddah itu karena kita tinggal di hotel di Jeddah itu sebelum kita kembali ke tanah air. Nama hotelnya Alhamra. Begitu jamaah sekalian. Saya alhamdulillah sampai hari ini masih ketua di situ. Setiap kali saya ketemu dengan jamaah 2011 ada haji ini Pak Bu, setiap kali itu pun terbayang sudah apa itu namanya kesan-kesan selama berada di tanah suci. Lihat wajahnya si fulan, saya dibawa pada ingatan pernah melakukan ini di tanah suci, di kamar, di mana begitu. Dan itu yang insya Allah menjadi bagian dari cara kita menjaga kemabruran haji kita. Ya, ketemulah dengan jamaah yang pernah berhaji, sama-sama ada kenangan bersama.
Insya Allah dengan begitu kita bisa mempertahankan kualitas haji kita. Jamaah sekalian, sekaligus juga saya mengingatkan, belakangan ini Bapak Ibu, saya minta maaf, saya mau lari sedikit dari tema kita. Ini orang bagantong diri ini 24 orang, 28 lagi. Jamaah, Masya Allah. Ya, berharap saya dan kita semua, semuanya ini tugas kita semua. Karena Al-Quran mengatakan memelihara satu nyawa, menyelamatkan hidup satu orang, pahalanya sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia, semua jiwa yang menghuni bumi. Satu orang yang dibunuh secara sengaja tanpa alasan, dosanya, dosa membunuh itu, satu orang yang kita bunuh sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha, sebaliknya memelihara satu orang, anak yatim kita pelihara, ya, orang fakir, miskin kita pelihara dia di rumah, kita sekolahkan dia dan seterusnya, pahalanya satu orang saja sama dengan kita memelihara seluruh umat manusia. Nah, dalam hubungannya dengan itu saya mau bilang, siapapun yang ada di antara kita ini, kelihatan ada orang yang mulai hidupnya depresi, mulai stres, mulai ngelantur bicaranya, mulai kehilangan orientasi hidup, maka berilah dia perhatian, selamatkan dia. Ini orang bagantong ini Bapak Ibu belakangan seolah menjadi tren, karena selalu diposting, akhirnya dianggap ini sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa. Pokoknya kalau putus cinta, tali gantungan yang jadi sasaran. Asap ya, kalau ini sampah. Masih boleh ini Bu, masih? Jadi tolong dikasih tahu kepada siapapun keluarga kita, tetangga yang ada indikasi mau bunuh diri, kasih tahu. Masalah Anda baru dimulai saat Anda mati. Kan mereka berpikir kalau kita mati habis, kredit habis, ya kan? Pinjol selesai, asmara juga tuntas, ya kan? Saya mau bilang, justru masalahnya baru dimulai setelah Anda mati. Karena hidup yang sebenarnya bukan di dunia, DSAS, dunia ini sementara, akhirat selamanya. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan kekal. Hidup ini bukan di Gorontalo, di dunia, di Indonesia, bukan. Hidup itu di akhirat, itu hidup yang sebenarnya. Dan Nabi ingatkan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, man qatala nafsahu bi syai'in, siapa yang membunuh dirinya dengan alat tertentu, utiba bihi yaumil qiyamah, dengan alat itu juga dia bakal disiksa seterusnya di hari kiamat. Kalau dia mati bagantong, tiap hari dia bagantong dia di hari kiamat, tiap hari. Kalau dia mati dengan benda tajam, setiap hari aktivitasnya melukai dirinya di hari kiamat dengan benda tajam itu. Kalau dia mati terjun bebas dari jurang, sengaja membuang jurang, maka tiap hari dia ditempatkan di tempat yang tinggi di neraka untuk dia terjun dari atas ke bawah. Begitu sampai di bawah dikembalikan lagi di atas, dia terjun lagi, begitu dan seterusnya. Dengan apa kita mati, dengan itu juga kita disiksa. Yang saya mau bilang, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Masalah kita adalah kalau ada masalah bukan datang kepada Allah. Bu, masih mendengar ini? Kita ini kalau ada masalah, larinya bukan kepada Allah. Anak muda putus cinta, dukun bertindak. Ibu-ibu kalau kehilangan barang, tolok mai di Malimonoki, di Majaura, di Mapulisuna, di sudah nolong. Kalau ada masalah datangi Allah, bilang kepada Allah, iya
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Bu, tidak usah pikir lagi sama dukun-dukun itu, tidak usah. Dukun Allah ini ada masalah dorang. Bu, saya pernah didatangi seseorang, Ustadz, saya ini mau kawin. Terus Pak Haji, ya, terus Pak Haji. Di dalam itu Pak Haji. Beliau ini kepala cabang Bang Sulutgo, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Pohuwato. Jamaah sekalian, saya pernah didatangi, Ustadz, saya cewek so tunggu-tunggu, dia orang tua so tunggu-tunggu mau minta dilamar. So sepakat berapa putih? 10 juta. Kok nggak beliau sekarang berapa? 500.000 Ustadz. Baru saya bilang kita yang mau tanggung. Nah saya bilang kita yang mau tanggung, lebih baik kita dulu yang mau nikah lagi. Artinya itu ada. Masya Allah. Kalau dia bilang uang saya sudah saya bilang juta setengah, berarti tinggal mau tambah saya 500. Jangan kita menganggap hanya kita yang ada masalah. Yang kita datangi juga itu ada masalah. Itu dukun yang kita minta tolong ada masalah Allah dia. Jangan lari ke manusia, lari kepada di orang-orang yang kemudian memutuskan diri untuk mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh dirinya, itu karena dia kehilangan harapan. Semua pintu di dunia ini dia seketuk, semua pintu, tidak ada yang mau tolong. Dia lupa masih ada pintu langit yang dia belum ketuk. Coba ketuk pintu langit, Pak. Ya Bu ya, ketuk pintu langit. Itu yang perlu saya ingatkan. Tolong dikasih tahu sama keluarga kita. Yang berikut soal 10 Muharram. Saya mau bilang begini. Muharram ini bulan pertolongan Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. Muharram ini bulan pertolongan Allah. Terlalu banyak cerita para nabi dan rasul yang pada bulan ini Allah datangkan banyak pertolongan. Kisah Nabi Musa alaihissalam yang ada hubungannya dengan puasa Asyura. Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak lama Nabi lagi jalan kan? Nabi jalan di kota Madinah, ketemu dengan sejumlah orang Yahudi yang lagi puasa. Nabi tidak tahu ini puasa apa. Nabi tanya, "Ma hadzal yaum, ini hari apa? Kenapa kalian puasa wahai orang Yahudi?" Dijawab orang Yahudi, "Ini hari yang mulia, hari yang agung ya Muhammad. Hadza yaumun salih. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim." Ini hari dulu Allah pernah menyelamatkan Bani Israel, orang Yahudi, dari musuh-musuhnya. Dalam hal ini Nabi Musa dan Bani Israel, dan di pihak lain ada Fir'aun dan bala tentaranya. Peristiwa laut dibelah sebagai mukjizat dari Allah lewat tongkat Nabi Musa saat menyentuh laut, terbelah laut, membentangkan jalan. Nabi Musa dan Bani Israel bisa selamat menyeberang laut, sementara Fir'aun dan tentaranya baru berada di tengah laut, dan laut kembali ditenggelamkan, ditutup kembali oleh Allah. Fir'aun dan tentaranya kemudian mati tenggelam. Ini hari yang agung, hari yang mulia. Untuk mengenangnya setiap hari ini Nabi Musa alaihissalam berpuasa untuk mensyukurinya. Begitu. Fasamahu Musa syukra. Nabi Musa berpuasa untuk mensyukuri. Maka mendengar informasi ini, jawaban dari orang Yahudi ini, Nabi kita pun mengatakan, "Saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Lalu dalam riwayat dijelaskan, Nabi hari itu juga langsung puasa dan memerintahkan sahabat untuk puasa. Namanya puasa Asyura. Dalam bahasa Arab Asyura itu Asyra. Asyra berarti 10. 10 yang dimaksud apa? 10 Muharram. Setelah puasa Asyura, ada sahabat datang, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak mau berbeda? Puasa Asyura ini puasanya orang Yahudi. Puasa Asyura ini ya Rasul, puasa orang-orang Quraisy. Apakah kita tidak mau berbeda dengan mereka?" Kata Nabi, "Idza kana amul muqbil insyaallahu sunnal yauma tasi." Jika Allah panjangkan usiaku sampai tahun depan,
kita semua akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Tasih menjadi Tasu'ah. Jadi, tapi belum sampai tahun depan Nabi sudah meninggal. Jadi hadis Tasu'ah, hadis perkataan saja, bukan hadis perbuatan, tapi tetap bisa dilakukan. Adapun hadis Asyura itu hadis perbuatan Nabi, karena Nabi memang berpuasa Asyura sampai datang perintah puasa Ramadan. Ya, sampai datang perintah puasa Ramadan, Nabi terus melakukan puasa Asyura sampai datang perintah puasa fardu, puasa wajib pada bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, cerita soal Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan, ya, yang Nabi Nuh masuk dalam perut ikan itu selama berhari-hari, berminggu-minggu, maka kemudian Allah selamatkan Nabi Nuh karena pertobatannya, penyesalannya, Allah selamatkan dia kembali, ikan itu memuntahkan beliau sampai selamat, sampai di darat begitu. Itu pun terjadi pada hari Asyura 10 Muharram. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar, jangankan terbakar oleh api yang dibuat oleh Namrus yang besar itu menggunung tingginya, jangankan terbakar, merasa panas pun Nabi Ibrahim tidak. Bahkan Allah perintahkan, wahai api jadilah engkau dingin. Dalam api yang berkobar besar, Nabi Ibrahim justru merasa dingin di dalamnya. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin, maka api pun jadi dingin. Nabi Ibrahim pun selamat. Kapan itu peristiwa pertolongan datang? Hari Asyura. Nah, yang saya bilang begini, semua kita ada masalah. Manfaatkan 10 Muharram, manfaatkan bulan Muharram, maksud saya ini sebagai bulan di mana kita banyak bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah datangkan pertolongan, minta doa kepada Allah biar masalah kita tuntas selesai, tidak diselesaikan di atas tali gantungan, begitu ya. Kita mohon pada Allah, ya Allah datangkan pertolongan, masalah saya banyak ya Allah, ya, masalah ini, masalah itu, masalah macam-macam, masalah kredit, masalah koperasi. Allah, banyak sekali masalah. Bilang kepada Allah, minta tolong, tuntaskan urusan saya ya Allah. Sebagaimana Kau telah menolong umat sebelumnya, Engkau pun bisa menolong kami umat yang ada di zaman sekarang ya Allah. Ya, minta tolong. Jadi ini bulan kesal ini, Muharram pun masih masuk bulan suci. Bulan suci, Muharram bulan suci, Masya Allah. Yang terakhir soal Quran tadi ya. Mereka berpikir kalau kita mati habis, kredit habis, ya kan? Pinjol selesai, asmara juga tuntas, ya toh? Saya mau bilang, justru masalahnya baru dimulai setelah Anda mati. Karena hidup yang sebenarnya bukan di dunia, DSAS, dunia ini sementara, akhirat selamanya. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan kekal. Hidup ini bukan di Gorontalo, di dunia, di Indonesia, bukan. Hidup itu di akhirat. Itu hidup yang sebenarnya. Dan Nabi ingatkan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, man qatala nafsahu bi syai'in, siapa yang membunuh dirinya dengan alat tertentu, udziba bihi yaumal qiyamah, dengan alat itu juga dia bakal disiksa seterusnya di hari kiamat. Kalau dia mati bagantong, tiap hari dia bagantong dia di hari kiamat. Tiap hari. Kalau dia mati dengan benda tajam, setiap hari aktivitasnya melukai dirinya di hari kiamat dengan benda tajam itu. Kalau dia mati terjun bebas dari jurang, sengaja membuang jurang, maka tiap hari dia ditempatkan di tempat yang tinggi di neraka untuk dia terjun dari atas ke bawah. Begitu sampai di bawah dikembalikan lagi di atas, dia terjun lagi, begitu dan seterusnya. Dengan apa kita mati, dengan itu juga kita disiksa. Yang saya mau bilang, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Masalah kita adalah kalau ada masalah bukan datang kepada Allah. Bu, masih mendengar ini? Kita ini kalau ada masalah, larinya bukan kepada Allah. Anak muda putus cinta, dukun bertindak. Ibu-ibu kalau kehilangan barang, tolong mai di Malimonoki, di Majaura, di Mapulisuna, sudah nolong Bu. Kalau ada masalah datangi Allah. Bilang kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Bu, tidak
usah pergi lagi sama dukun-dukun itu, tidak usah. Dukun Allah ini ada masalah dorang. Bu, saya pernah didatangi seseorang, Ustadz, saya ini mau kawin. Kalau Pak Haji, ya, kalau Pak Haji, di dalamnya itu Pak Haji. Beliau ini kepala cabang Bang Sulutgo, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Pohuwato. Jamaah sekalian, saya pernah didatangi, Ustadz, saya cewek tunggu-tunggu, dia orang tua tunggu-tunggu mau minta dilamar. Sepakat berapa putih? 10 juta. Kok kenapa dia sekarang berapa? 500.000 Ustaz. Baru 9 juta saja kita yang mau tanggung. Kalau 9 juta saja kita yang mau tanggung, ya lebih baik kita dulu yang mau nikah lagi. Cuma itu ada. Masya Allah. Kalau dia bilang uang saya sudah 9 juta setengah, berarti tinggal membatama saya 500. Jangan kita menganggap hanya kita yang ada masalah. Yang kita datangi juga itu ada masalah. Itu dukun yang kita minta tolong ada masalah Allah dia. Jangan lari ke manusia, lari kepada ini orang-orang yang kemudian memutuskan diri untuk mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh dirinya, itu karena dia kehilangan harapan. Semua pintu di dunia ini dia ketuk, semua pintu, tidak ada yang mau tolong. Dia lupa masih ada pintu langit yang dia belum ketuk. Coba ketuk pintu langit, Pak. Ya Bu ya, ketuk pintu langit. Itu yang perlu saya ingatkan. Tolong dikasih tahu sama keluarga kita. Yang berikut soal 10 Muharram. Saya mau bilang begini. Muharram ini bulan pertolongan Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. Muharram ini bulan pertolongan Allah. Terlalu banyak cerita para nabi dan rasul yang pada bulan ini Allah datangkan banyak pertolongan. Kisah Nabi Musa alaihissalam yang ada hubungannya dengan puasa Asyura. Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak lama Nabi lagi jalan kan? Nabi jalan di kota Madinah, ketemu dengan sejumlah orang Yahudi yang lagi puasa. Nabi tidak tahu ini puasa apa. Nabi tanya, "Ma hadzal yaum, ini hari apa? Kenapa kalian puasa wahai orang Yahudi?" Dijawab orang Yahudi, "Ini hari yang mulia, hari yang agung ya Muhammad. Hadza yaumun shalih. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim." Ini hari dulu Allah pernah menyelamatkan Bani Israel, orang Yahudi, dari musuh-musuhnya. Dalam hal ini Nabi Musa dan Bani Israel, dan di pihak lain ada Fir'aun dan bala tentaranya. Peristiwa laut dibelah sebagai mukjizat dari Allah lewat tongkat Nabi Musa saat menyentuh laut, terbelah laut, membentangkan jalan. Nabi Musa dan Bani Israel bisa selamat menyeberang laut, sementara Fir'aun dan tentaranya baru berada di tengah laut dan laut kembali ditenggelamkan, ditutup kembali oleh Allah. Fir'aun dan tentaranya kemudian mati tenggelam. Ini hari yang agung, hari yang mulia. Untuk mengenangnya setiap hari ini Nabi Musa alaihissalam berpuasa untuk mensyukurinya. Begitu. Fasamahu Musa syukra. Nabi Musa berpuasa untuk mensyukuri. Maka mendengar informasi ini, jawaban dari orang Yahudi ini, Nabi kita pun mengatakan, "Saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Lalu dalam riwayat dijelaskan, Nabi hari itu juga langsung puasa dan memerintahkan sahabat untuk puasa. Namanya puasa Asyura. Dalam bahasa Arab Asyura itu Asyra. Asyra berarti 10. 10 yang dimaksud apa? 10 Muharram. Setelah puasa Asyura, ada sahabat datang, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak mau berbeda? Puasa Asyura ini puasanya orang Yahudi. Puasa Asyura ini ya Rasul, puasa orang-orang Quraisy. Apakah kita tidak mau berbeda dengan mereka?" Kata Nabi, "Idza kana amul muqbil insyaallahu sunnal yaumat tasi." Jika Allah panjangkan usiaku sampai tahun depan, kita semua akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Tasi' menjadi Tasu'ah.
Jadi, tapi belum sampai tahun depan Nabi sudah meninggal. Jadi hadis Tasu'a, hadis perkataan saja, bukan hadis perbuatan, tapi tetap bisa dilakukan. Adapun hadis Asyura itu hadis perbuatan Nabi, karena Nabi memang berpuasa Asyura sampai datang perintah puasa Ramadan. Ya, sampai datang perintah puasa Ramadan, Nabi terus melakukan puasa Asyura sampai datang perintah puasa fardu, puasa wajib pada bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Cerita soal Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan. Ya, yang Nabi Nuh masuk dalam perut ikan itu selama berhari-hari, berminggu-minggu, maka kemudian Allah selamatkan Nabi Nuh karena pertobatannya, penyesalannya. Allah selamatkan dia kembali, ikan itu memuntahkan beliau sampai selamat, sampai di darat begitu. Itu pun terjadi pada hari Asyura 10 Muharram. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Jangankan terbakar oleh api yang dibuat oleh Namrus yang besar itu menggunung tingginya. Jangankan terbakar, merasa panas pun Nabi Ibrahim tidak. Bahkan Allah perintahkan, wahai api jadilah engkau dingin. Dalam api yang berkobar besar, Nabi Ibrahim justru merasa dingin di dalamnya. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah engkau dingin. Maka api pun jadi dingin. Nabi Ibrahim pun selamat. Kapan itu peristiwa pertolongan datang? Hari Asyura. Nah, yang saya mau bilang begini, semua kita ada masalah. Manfaatkan 10 Muharram. Manfaatkan bulan Muharram, maksud saya ini sebagai bulan di mana kita banyak berbohong pada Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah datangkan pertolongan. Minta doa kepada Allah biar masalah kita tuntas selesai. Tidak diselesaikan di atas tali gantungan, begitu ya. Kita mohon pada Allah, ya Allah datangkan pertolongan. Masalah saya banyak ya Allah. Ya, masalah ini, masalah itu, masalah macam-macam. Masalah kredit, masalah koperasi. Allah, banyak sekali masalah. Bilang kepada Allah, minta tolong. Tuntaskan urusan saya ya Allah. Sebagaimana engkau telah menolong umat sebelumnya, engkau pun bisa menolong kami umat yang ada di zaman sekarang ya Allah. Ya, minta tolong. Jadi ini bulan kesal ini, Muharram pun masih masuk bulan suci. Bulan suci, Muharram bulan suci, Masya Allah. Yang terakhir soal Quran tadi ya. Bapak Ibu, alhamdulillah ada rumah Quran. Jadi kirimlah anak-anak kita untuk belajar di rumah Quran Ibu Dr. Haji Al-Waris. Ini terbuka untuk umum kan? Atau tidak? Rumah Qurannya umum ya? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ini inginlah anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh-soleha. Nanti anak soleh-soleha itu akan menjadi syafaat buat kita orang tua di hari kiamat. Ya, kita yang mati lebih dulu orang tua, anak berdoa, doa anak itu yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Dalam banyak kisah, banyak riwayat menyebutkan orang tua mati, anaknya berdoa, kuburnya terang dan lapang, kubur orang tuanya, akibat doa anaknya yang soleh-soleha. Anaknya terus berdoa, ditinggikan derajatnya, orang tuanya ditinggikan sampai kelak di hadapan Allah di hari kiamat, ditinggikan derajatnya, bahkan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan Allah mengatakan, ini semua karena doa permohonan ampun anak-anakmu kepadamu saat engkau meninggal. Engkau meninggal, wafat, mati, anakmu tidak pernah berhenti membaca Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, ini demi kita juga pada akhirnya. Mari didik anak-anak kita dengan pendidikan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dengan begitu anak kita semuanya jadi soleh dan soleha. Yang laki-laki semuanya soleh, amin. Anak laki-laki kita semuanya soleh, amin. Yang perempuan soleha, amin. Yang tidak jelas laki atau perempuan soluhe. Mari Bapak Ibu ya, ajar anak-anak kita untuk bisa mengenal Al-Quran, bisa belajar Al-Quran. Ya, diperbaiki kualitas bacanya, pengucapannya, tajwidnya dikasih bagus. Dan kalau boleh ya sampai pada memahami isi Al-Quran begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jamaah sekalian, silaturahim akan terus
menambah kebaikan kepada kita sekalian. Usia kita insya Allah diperpanjang, rizki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berhenti bersilaturahim, jangan pernah berhenti bermasyarakat, jangan pernah berhenti bersosialisasi. Begitu ya. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik di tengah-tengah masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mari sama-sama kita berdoa. Insyaallah dengan tasyakuran ini keluarga besar Bapak Dr. Haji Rustam, Ibu Dr. Haji Al-Walid Segole, dan semua keluarga putra-putri beliau insyaallah menjadi keluarga yang rumah tangganya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dirahmati setiap individu yang ada di dalamnya, dimudahkan segala urusan mereka di dunia. Amin. So tahu urusannya Pak Dr. Rustam, so tahu toh? Urusan Pak Dokter so tahu. Buat 3 orang yang tahu. Di dunia bahkan sampai di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua anak-anak jadi soleh dan soleha. Lalu kalau ada masalah diangkat oleh Allah masalahnya, diberi jalan keluar. Amin. Kalau ada keluarga yang sakit, segera diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura. Amin. Wa sa'yana sa'yan mashkura. Amin. Wa dhanbana dhanban maghfura. Amin. Wa tijaratana tijaratan lan tabur. Amin. Ya alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ila nur. Amin. Allahumma arzuqna ziyaratan ila baitikal muharram wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzn idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al auladana auladan salihin. Allahumma ja'al auladana auladan salihin. Allahumma ja'al auladana auladan salihin, hafidina lil Qur'an wa sunnah, fuqaha'a fid din, mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan haji jamaah yang baru pulang dari tanah suci sebagai haji yang mabrur. Jadikan haji mereka haji yang mabrur, haji yang kau terima di sisimu, haji yang tidak ada yang balasan yang paling pantas kecuali surgamu. Jadikan sa'i mereka sa'i yang disyukuri. Jadikan dosa mereka dosa yang engkau ampuni. Jadikan perdagangan perniagaan mereka perdagangan yang tidak pernah merugi. Wahai yang menguasai isi hati segala hambanya, keluarkan setiap jamaah haji yang telah berangkat haji dan kembali dari tanah suci. Keluarkan mereka dari segala kesulitan menuju segala kemudahan. Keluarkan mereka dari masalah menuju jalan keluar. Keluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang hafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan mereka orang-orang yang memahami agamanya. Berkahi hidup mereka dunia dan akhirat. Ya Allah, beri kami kemampuan untuk bisa mendatangi tanah suci-Mu. Beri kami kemampuan untuk bisa berziarah kedua tanah haram-Mu, berziarah ke makam Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ini. Dan jika memungkinkan ya Allah, setiap tahun kami bisa berangkat untuk berziarah, beribadah, melaksanakan ibadah umrah, bahkan melaksanakan ibadah haji di dua tanah haram-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kekhilafan kami, rahmati, kasihi, cintai kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di nomor berapa? Apa tuh? Punya